Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat makna dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani thumma sholatu ma' salamil laiki ala nabi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lam maqtasar julul wara 'alal kalamil mukhtasar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmatnya lah kita bisa tetap beraktivitas. Salawat serta salam semoga tetap tercurah, terarah ke baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, dan kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, membicarakan tentang manusia itu tidak lepas dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Terdapat di dalam Quran surat At-Tin. Wallahu a'lam bimuradi. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, tentu dilengkapi akal dan pikiran. Ini menjadi sebuah pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain, hewan contohnya. Karena manusia dilengkapi akal dan pikiran dan rupa yang sangat sempurna, maka dinamakan sebagai manusia sebagai sebaik-baik bentuk. Dan diciptakannya manusia ke alam muka bumi ini juga menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah di muka bumi ini untuk bisa memimpin di muka bumi ini. Akan tetapi ketika membicarakan yang namanya manusia, juga tidak lepas dari yang namanya kelompok-kelompok manusia. Lantas kelompok manusia itu yang seperti apa saja? Satu adalah kelompok yang beriman. Mahwal iman. Iman itu lughatan adalah at-tasdiq. Iman secara bahasa itu adalah membenarkan atau meyakini atau percaya. Sementara al-iman istilahan tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisani, amalun bil arkani. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu membuktikannya dengan pekerjaan. Dan ketika kita membicarakan iman, juga tidak lepas kita apa yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kemudian ketika kita membicarakan iman juga tidak lepas dari innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu kelompok orang yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita termasuk di dalam kelompok yang pertama ini. Belakang kelompok yang kedua adalah orang yang kafir, adalah kebalikan daripada orang yang beriman tadi. Atau istilah kafir ini digunakan sebagai istilah sebutan bagi orang yang non-muslim atau ghairul muslimin, orang yang bukan Islam. Kendati demikian, kita selaku orang yang beriman, kita selaku orang muslim, ketika kita bertemu dengan orang yang non-muslim sekalipun, kita ini diwajibkan tetap menjaga yang namanya ukhuwah. Karena pada prinsipnya ukhuwah itu dibagi tiga. Ukhuwah itu ada tiga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama muslim. Namun apakah ketika dengan orang yang non-muslim itu kita diperbolehkan untuk yang namanya bermusuhan? Tentu jawabannya tidak. Karena apa? Karena kita mempunyai ukhuwah yang kedua, adalah ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama anak bangsa. Namun apakah muslim tidak, sesama anak bangsa tidak? Namun apakah kita ini diperbolehkan untuk yang namanya bermusuhan? Tetap jawabannya tidak dibenarkan.
Karena kita mempunyai ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah sesama anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam. Dan orang kafir itu adalah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mengingat juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak kepada pamannya yang bernama Abu Lahab, menginginkan Abu Lahab mendapatkan hidayah untuk mendapatkan iman, namun mendapatkan teguran atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena pada dasarnya hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa orang kafir itu adalah orang yang belum mendapatkan hidayah, dan kita diwajibkan untuk kiranya berdakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah agar kemudian menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan jalan-jalan yang sekiranya baik juga. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu adalah orang yang mendua, menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, menjadikan Tuhan itu ada dua, menjadikan sesuatu itu sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala, taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita jabarkan secara lebih luas, ketika manusia itu mencintai Allah dan Rasulnya ini melebihi cinta daripada apapun, maka orang ini akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Semoga kita mendapatkan halawatul iman, akan menjadikan Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta selain daripada selainnya. Itu yang kedua, adalah orang yang musyrik. Yang ketiga, yang keempat itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik pada prinsipnya adalah orang yang beriman kepada Allah namun selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya maksiat. Perintah Allah tidak dilaksanakan, namun larangannya yang dilaksanakan. Barangkali kita termasuk di dalam golongan orang yang fasik ini, dan kita berusaha senantiasa untuk kiranya berbuat baik. Sekiranya hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, hari esok juga harus lebih baik daripada hari ini, agar kemudian kita senantiasa memperbaiki diri kita semua, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang fasik ini. Orang yang beriman namun melaksanakan maksiat, orang percaya kepada Allah namun kita masih mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdusta, khianat, ini kita masih dilaksanakan. Ghibah masih dilaksanakan. Barangkali kita termasuk dalam golongan tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berusaha untuk senantiasa keluar dari yang namanya kefasikan itu. Yang kelima, golongan kelima adalah golongan orang yang munafik. Golongan orang munafik ini digambarkan ciri-cirinya di dalam kitab Wasiatul Mustafa atau kitab Al-Minahus Saniyah. Kitab ini adalah kitab wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia berbohong. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa iza tumina khana. Yang ketiga, ketika dia dikasih amanat dia berkhianat. Maka dari gambaran golongan orang munafik ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di tingkatan paling bawah api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat yang saya banggakan,
setelah dibahas tadi kelompok-kelompok manusia, tentu tidak lepas dari yang namanya iman, kafir, musyrik, fasik, munafik. Tidak lepas dari yang namanya qalbun, hati. Kenapa kita tidak lepas dari yang namanya hati tersebut? Kita ini harus nantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allah, zat yang maha membulak-balikan hati. Dan kita meminta kepada Allah, semoga hati kita ditetapkan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena memang ketika kita membicarakan hati, ini tidak lepas dari huruf yang terkandung di dalam hati tersebut. Secara bahasa Arab, hati itu adalah qalbun. Memiliki 3 huruf, ada qaf, ada lam, ada ba. Dan ketika huruf tersebut dibulak-balikan, maka akan mengandung arti yang bulak-balik juga. Contoh, mengandung arti yang berubah-ubah pula. Sebagaimana contoh, qafnya ada di, ba-nya ada di depan. Bakola. Bakola ini mempunyai arti adalah sayuran. Sayuran ketika pagi hari dia segar, namun ketika siang hari, apalagi sore hari dia layu. Artinya ada sebuah perubahan. Inilah hati, selalu berubah-ubah. Dan ketika huruf lamnya ada di depan, la, ko, ba, ini mengandung arti nama landian. Namanya Cepot dipanggilnya Asep, atau namanya Asep dipanggilnya Cepot. Ini berubah. Artinya karakter hati ini senantiasa berubah-ubah. Dan kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinil Islam. Allah, zat yang maha membulak-balikan hati. Ya Allah, semoga tetapkan hati kita atas agama Engkau, atas agama Islam. Amin Allahumma amin. Karena memang dijelaskan di dalam kitab Tankihul Qaul, di dalam fi fadilatil imani, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara, amarallahu ta'ala bi ayyukhraja minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal imani. Ketika ada ahli surga masuk ke surga, dan ketika ada ahli neraka masuk ke neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kiranya mengeluarkan orang tersebut. Bagi siapa? Bagi orang yang berada di dalam hatinya semisal biji sawi iman. Artinya ketika kita ini masih mempunyai iman, semoga kita masih diselamatkan nanti di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bahkan bukan hanya iman kepada Allah, kita mempunyai arkanul iman tersebut. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pembahasan yang pertama tentang kelompok-kelompok manusia. Dan pembahasan yang pertama. Langkah pada pembahasan yang kedua itu adalah wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita tidak dibenarkan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ketika kita membicarakan yang namanya hak, tidak lepas dari membicarakan yang namanya sebuah kebenaran. Lantas kebenaran yang seperti apa yang harus kita miliki? Tentu kebenaran yang pertama itu adalah memperbaiki jiwa kita terlebih dahulu. Akhlak kita perbaiki. Harus kemudian kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah ini merupakan bentuk daripada wa in turi ta'rifal ismin nakirah fa huwa allazi yaqbalu al mu'thira.
atau nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Karena kalimat ini tidak adanya alif lam, maka bermakna nakiroh atau bermakna umum, mempunyai pemahaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan suri tauladan bagi siapa saja, bagi ayah-ayah yang baik, bagi anak-anak yang baik, bagi pemimpin-pemimpin yang baik, bagi pelajar-pelajar yang baik, bagi mahasiswa-mahasiswa yang baik, bagi dai-dai yang baik, bagi sahabat-sahabat yang baik, bagi teman-teman yang baik, bagi kepribadian-kepribadian yang baik. Inilah jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita miliki untuk yang namanya kebenaran itu adalah perbaiki jiwa kita terlebih dahulu, akhlak kita diperbaiki. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang banyak di antara kita, bahkan saya termasuk di dalamnya, belum bisa melaksanakan ke arah sana. Karena memang sangat luar biasa beratnya. Karena ada golongan yang sekiranya suka dan ada golongan yang tidak suka. Orang yang suka maksudnya sholat dilaksanakan, zakat dilaksanakan, sedekah dilaksanakan, menunaikan haji dilaksanakan, namun masih gibah, namun masih sekiranya mencaci, namun masih sekiranya berbuat maksiat. Ini orang yang suka melaksanakan, apapun dilaksanakan, pekerjaan, perintah dilaksanakan, larangan juga dilaksanakan. Lalu ada orang yang dinamakan orang yang tidak suka. Berbuat jahat tidak, gibah tidak, riya tidak, mencaci tidak, sholat tidak, zakat tidak, puasa juga tidak. Ini ada gambaran menjadi orang yang semacam itu. Maka dari pembahasan ini harus adanya sebuah sinkronisasi antara imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena memang sangat disadari kita selaku manusia itu mempunyai sifat lemah. Kita ini doib karena memang al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Maka dari itu semua, ketika kita melakukan sebuah yang namanya kesalahan, kita tidak berputus asa. Akan tetapi kita selalu mengiringi perbuatan keburukan itu dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan yang sekiranya baik. Karena memang ada hadis yang berbunyi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bahwasanya ikutilah pekerjaan-pekerjaan buruk itu dengan pekerjaan baik. Karena pekerjaan buruk ketika diikuti pekerjaan yang sekiranya baik, ini bisa dihapuskan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan kita diperintahkan untuk mempunyai akhlak yang baik. Kita tidak diperbolehkan yang namanya berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa. Yang selanjutnya, ketika kita membicarakan yang namanya hak atau kebenaran itu juga tidak lepas dari apa yang selalu kita ucapkan, penuh dengan yang namanya kejujuran. Apa yang kita lakukan, perbuat, tidak lepas dari yang namanya kejujuran, kebenaran. Bahwasanya kita senantiasa harus berada dalam nuansa kebenaran, kejujuran. Karena kejujuran, kebenaran ini mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Kita diperintahkan untuk sekiranya menjauhi yang namanya kebohongan, keburukan. Karena memang kebohongan ini akan mengantarkan kepada kejelekan. Dan kejelekan ini akan mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dari pembahasan ini dapat digarisbawahi bahwa kita ini harus senantiasa berada dalam kebenaran dan senantiasa harus ta'awun, tolong menolong dalam kebenaran dan dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Dalam ketakwaan, tetapi jangan tolong menolong dalam keburukan, dalam perdosaan. Kita ini harus senantiasa berusaha untuk fastabiqul khairat, berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Asr ini dijelaskan bahwa
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, kecuali orang yang tidak dalam kerugian adalah orang yang pertama beriman, yang kedua adalah orang yang beramal solih, yang ketiga adalah orang yang senantiasa berwasiat, mengingatkan kepada saudara-saudaranya tentang namanya hak, tentang yang namanya kebenaran. Yang keempat adalah orang yang senantiasa berwasiat, saling mengingatkan tentang yang namanya kesabaran. Demikian pembahasan yang kedua. Melangkah pembahasan yang ketiga, Bani Israel. Kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dari peristiwa, dari sejarah Bani Israel tersebut. Ketika kita membicarakan yang namanya Bani Israel, itu tidak lepas dari yang namanya sejarah. Bahwasanya kaum Bani Israel itu merupakan kaum yang dilintasi banyak nabi. Selain daripada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, dilintasi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika kita membicarakan Israel, itu tidak lepas daripada Nabi Yakub, karena Israel ini merupakan nama lain daripada Nabi Yakub. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa Bani Israel itu adalah umat yang dilintasi banyak para nabi. Dan ketika kita membicarakan juga kaum Bani Israel, sejarah ketika Bani Israel ini datang ke Mesir, ini kemudian diperbudak oleh sang raja yang sangat luar biasa biadabnya. Bahkan raja ini mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Memperbudak umat atau Bani Israel tersebut. Kemudian diutuslah Nabi Musa alaihissalam untuk kiranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Fir'aun itu kejam. Fir'aun itu memperbudak, membunuh semua bayi laki-laki, karena dikhawatirkan ketika ada seorang laki-laki ini bisa menggeserkan tahta daripada Fir'aun tersebut. Umatnya, Bani Israel tersebut, selalu mendapat perlindungan Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika diperbudak, ketika mendapatkan kekejaman, selalu mendapatkan perlindungan dari Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi umat Bani Israel itu adalah umat yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, umat yang tidak pandai berterima kasih, bahkan terus membangkang kepada Allah karena memang mempunyai karakter keras kepala. Sampai ketika suatu saat umat Nabi Musa atau Bani Israel tersebut dikejar oleh Fir'aun dengan mukjizat. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya memukulkan tongkat kepada laut sehingga laut terbelah, sehingga ketika terbelah ini Nabi Musa beserta umatnya menyeberangi lautan sampai ke daratan ujung itu. Sebelum umat Fir'aun, sebelum rombongan Fir'aun mengejar sampai kepada umat Nabi Musa yang telah sampai duluan, laut tersebut kembali tidak memberikan akses jalan, sehingga kemudian Fir'aun beserta bala tentaranya ini hancur lebur, yang kemudian disebut dengan Laut Merah. Akan tetapi ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ini diabadikan, bahwa sebelum kakinya umat Nabi Musa tersebut kering, umat Nabi Musa tersebut yang kemudian disebut Bani Israel tersebut adalah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuatkan patung kepala sapi agar kemudian menjadi berhala untuk disembah sebagaimana bangsa Samiri. Melihat peristiwa tersebut, tidak diindahkan permintaan oleh Nabi Musa, yang kemudian sahabat-sahabat yang baik hati dan budiman, Nabi Musa alaihissalam kemudian berangkat bermunajat
kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan umat Bani Israel tidak genap sampai 40 hari kembali kepada umat tersebut. Kemudian ternyata umat tersebut sudah kembali kepada kemusyrikan, yaitu menyembah patung, menyembah berhala. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam marah. Dari peristiwa ini dapat digarisbawahi bahwa kita selaku manusia harus senantiasa pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, Allah tempat bersandar kita, Allah yang menolong kita. Sebagaimana tadi, umat Bani Israel juga banyak ditolong oleh Allah, akan tetapi tidak pandai bersyukur. Ini merupakan sebuah iktibar untuk kita bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita harus tingkatkan iman, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah iktibar, pengingat kepada kita. Harus kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Senantiasa kita ini taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pandai-pandailah berterima kasih kepada siapapun, kepada orang yang menolong kita. Kita juga harus berterima kasih. Yang kemudian terakhir dari pembahasan ini adalah manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tanpa ada tambahan tentang hidayahnya, maka tidak ada tambah di sisi Allah kecuali semakin jauh dan semakin jauh. Maka dari pembahasan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.